Halo semuanya, aku Tis Fajriza, welcome back to my YouTube channel. Di channel ini aku bakalan bahas mengenai kesehatan, CPNS, dan juga self-improvement. Jadi sebelum mulai, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini. Oke guys, jadi di video kali ini kita bakalan bahas persiapan sebelum tes CPNS. Nah, jadi kan kebetulan di tahun ini nggak dibuka ya untuk CPNS umum. Kemungkinan besar dibuka tahun depan. Nah, buat teman-teman yang masih bingung nih, mulai dari mana ya belajarnya, atau bisa nggak ya aku persiapin diri dari sekarang untuk tes CPNS? Nah, di video kali ini kita bakalan bahas itu semua, mulai dari persiapannya, belajarnya apa aja, dan gimana supaya konsisten belajar. Jadi guys, aku tuh persiapin diri untuk tes CPNS kurang lebih selama 1 tahun. Jadi walaupun aku tuh nggak tahu tahun depannya itu ada tes CPNS atau enggak, aku tetap belajar. Miss sekali aku bilang. Jadi tes CPNS aku tuh di tahun 2021 akhir. Nah, jadi aku udah mempersiapkan diri dengan belajar materi-materi CPNS itu mulai dari bulan November 2020. Padahal waktu itu belum ada kabar tentang pembukaan tes CPNS. Kalau kalian nggak percaya, ini aku kasih nampak nih buktinya. Ini buku belajar aku untuk persiapan CPNS 2021. Nah, ini ada ringkasan materi TWK yang aku cicil dari jauh-jauh hari karena aku memang kurang suka TWK. Ini latihan soal TIU, dan kalau misalnya aku belajar, aku pasti nulis step-step kayak gini karena nanti kalau aku baca di jauh-jauh hari, aku masih ingat gimana cara pengerjaannya. Jadi dulu walaupun aku belum tahu CPNS bakal dibuka atau enggak, aku tetap aja belajar dari jauh-jauh hari. Yes, langsung aja. Hal yang pertama kali yang harus kalian lakukan adalah tentukan dan gali informasi sebanyak mungkin mengenai instansi tujuan kamu. Nah, kamu harus tentukan nih, kamu mau tes di pemerintah pusat kah, atau kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kota, atau pemerintah daerah. Kenapa? Karena dengan mengetahui instansi tujuan kamu juga bisa mempersiapkan untuk persyaratan-persyaratan awalnya. Nah, jadi kayak pemerintah pusat dan kementerian itu rata-rata kebanyakan dia minta nilai TOEFL. Dan nilai skor yang diminta itu pun juga beda-beda tergantung instansinya. Ada yang 450, ada yang 500. Bahkan untuk kementerian luar negeri itu perlunya itu 550. Nah, jadi udah bisa dicicil dari sekarang belajar TOEFL-nya dan juga mulai nabung karena kan tes TOEFL itu nggak murah ya, jadi sekitar 550 ribuan. Yang kedua, mulai pelajari hal-hal dasar untuk setiap bidang yang diajukan. Nah, untuk tes CPNS sendiri yang belum tahu ada 2 tes, yaitu tes SKD dan tes SKB. SKD itu adalah seleksi kompetensi dasar. Untuk SKD itu terdiri dari 3 materi. Yang pertama TIU atau tes intelijensia umum. Jadi TIU ini berisikan tentang kemampuan verbal, numerik, figural, berpikir logis, dan berpikir analitis. Untuk yang kedua itu ada TWK atau tes wawasan kebangsaan. Nah, untuk materi tes wawasan kebangsaan sendiri terdiri dari Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, terus nasionalisme, integritas, bela negara, dan juga bahasa Indonesia. Untuk yang ketiga ada tes karakteristik pribadi atau TKP. Nah, jadi untuk TKP ini biasa ditanyain soal terkait dengan kepribadian kita. Yang kedua itu ada SKB. Nah, SKB ini adalah seleksi kompetensi bidang. Nah, jadi ini tergantung jurusan kita. Kalau kayak aku nih jurusan keperawatan, jadi materinya itu mengenai soal dan juga kasus tentang keperawatan. Oke, supaya nggak bingung kita breakdown satu-satu ya. Untuk tes intelijensia umum yang terdiri dari kemampuan verbal, numerik, dan yang lainnya, aku mulai nyicil itu dengan menghafal sinonim dan antonim.
Nah, jadi di 1 tahun sebelum tes itu aku memang udah tulis semua kosakata, sinonim dan antonimnya, dan aku tempelin di tempat yang bisa aku baca setiap hari, contohnya di cermin. Kemudian aku juga pelajari tipis-tipis nih tentang soal deret angka dan deret huruf. Kemudian aku juga mulai nyicil menghafal rumus-rumus. Aku juga nyelesain soal-soal hitung cepat, dan semager-magernya aku tuh harus bahas soal tentang deret gambar. Untuk TWK atau tes wawasan kebangsaan, aku dulu udah mulai nyicil dari hafalan-hafalan yang berbentuk sejarah gitu. Misalnya ada tahun, lokasi, dan juga nama tokoh-tokoh yang terlibat di suatu peristiwa. Kemudian aku juga belajar tentang pengaplikasian Pancasila di keseharian dan juga di kasus-kasus tertentu. Misalnya kayak dulu kan ada kasus COVID ya. Jadi bagaimana pengaplikasian Pancasila di kasus-kasus COVID tersebut. Selanjutnya untuk bahasa Indonesia aku udah mulai menghafal dikit-dikit tentang peribahasa, kemudian ungkapan-ungkapan, dan juga penggunaan tanda baca dan ejaan yang benar sesuai dengan kaedah bahasa Indonesia. Yang ketiga itu ada TKP atau tes karakteristik pribadi. Nah, untuk TKP sendiri aku lebih banyak latihan soal, karena kan dia itu lebih ke analisis situasi ya. Kita tuh harus milih jawaban yang sangat baik dan paling benar di antara yang benar. Jadi banyak-banyak latihan untuk soal TKP. Untuk seleksi kompetensi bidang atau SKB, karena aku dari keperawatan, aku buka lagi tuh buku-buku waktu kuliah, kemudian aku baca-baca mengenai kasus-kasus terbaru masalah keperawatan. Juga aku nyicil materi tentang kesehatan secara umum. Jadi kalau ditanyain harus fokus ke pelajaran SKD atau SKB dulu nih. Kalau menurut pengalaman aku lebih fokusin ke materi SKD. Kenapa? Karena materi SKD itu kan nggak kita pelajari waktu kuliah ya. Misalnya aku kuliah kan keperawatan, jadi kan aku nggak pelajarin lagi nih tentang matematika, PPKN, dan juga yang lainnya. Soal SKD itu menurut aku terlalu luas, jadi banyak kali yang harus dipelajari dari jauh-jauh hari. Dan ketika 3 bulan sebelum aku tes, itu baru aku mulai fokusin lagi ke SKB, karena kan itu kayak cuma nge-refresh aja materi kuliah yang pernah kita pelajari. Yang ketiga, belajar dari berbagai media yang berbeda. Nah, untuk belajar 1 tahun itu pasti kan bakalan ada rasa bosan dan juga capek ya, karena waktunya itu panjang banget. Kuncinya itu adalah belajar dari berbagai media yang berbeda. Nah, contohnya kayak aku nih, dulu aku belajar dari buku, kemudian aku juga belajar soal-soal dari YouTube, aku juga belajar dari grup-grup Telegram. Nah, jadi kalau misalnya aku udah bosan untuk cari-cari di buku, jadi aku tuh dengerin aja materi-materi yang ada di YouTube. Sambilan tidur aku ya sambil dengerin materi dari YouTube. Kemudian kalau misalnya memang lagi malas untuk ngedengerin ataupun nyari-nyari sendiri, bisa juga gabung di grup-grup Telegram yang membahas tentang soal-soal CPNS. Jadi kita tuh tinggal kayak nge-scroll aja, soalnya pasti mereka tuh udah ngebahas gitu loh, jadi kita tinggal bacain aja jawaban dari soal-soal yang diberikan di grup tersebut. Terus aku kan juga nempelin materi-materi itu kan di pintu, di cermin, di dekat tempat tidur. Nah, jadi aku tuh harus baca itu walaupun sedikit tuh. Jadi prinsip aku itu dalam 1 hari harus belajar minimal 1 soal. Nah, jadi kan aku tuh nimbulin rasa was-was di diri aku kalau aku tuh nggak belajar. Jadi ya setiap harinya itu aku pasti akan belajar apapun itu, dan walaupun nggak banyak, walaupun cuma 1 soal, wajib belajar di setiap harinya. Yang keempat, latihan manajemen waktu.
Nah, ketika tes CPNS itu kita harus mengerjakan soal yang banyak dalam waktu yang singkat. Nah, jadi kita harus pinter-pinternya mengalokasikan waktu sesuai dengan jumlah soal. Dan menurut aku, untuk bisa memanage waktu selama mengerjakan soal itu nggak bisa instan, jadi harus latihan sesering mungkin. Karena bisa aja kita tuh bisa sebenarnya semua soal, tapi ketika kita ngerjain kita terlalu terlena dengan soal tersebut yang akhirnya menyebabkan waktu kita itu kurang untuk mengerjakan soal yang lain. Karena ada teman aku yang sebenarnya tuh dia tuh udah belajar dan pokoknya dia tuh bisa ngerjain soal-soalnya, tapi ketika dia ngerjain soal TIU, tes intelijensia umum itu, dia terlalu terlena dalam ngerjain soal itu. Jadinya ketika waktu tinggal 20 menit lagi, rupanya masih banyak soal sekitar 50-an yang belum terjawab. Alhasil dia tuh kan jadi panik ya kan, dan akhirnya terburu-buru menjawab soalnya sehingga ya kurang maksimal. Jadi aku belajar manage waktunya itu dengan mengikuti tryout yang online dan juga gratis di website-website tertentu, dan juga aku nyalain stopwatch sebelum aku belajar. Jadi aku tuh nargetin untuk bisa nyelesain satu soal di bawah 1 menit. Jadi kalau bisa satu soal itu 30 detik untuk waktu pengerjaannya, sehingga waktu-waktu yang tersisa itu bakalan aku alokasikan untuk soal yang memang membutuhkan pengerjaan yang banyak dan juga membutuhkan rumus yang lebih kompleks. Yang kelima, belajar dengan konsisten. Apalah gunanya belajar kalau kita nggak bisa ngingat ketika kita membutuhkannya. Nah, jadi lebih baik belajarnya itu sedikit tapi sering daripada belajar terlalu banyak tapi sesekali. Nah, jadi ada sebuah eksperimen yang dilakukan oleh Hermann Ebbinghaus yang menunjukkan bahwa kita tuh setiap harinya hanya bisa mengingat dan merecall informasi sebanyak 30% dari 100% yang kita pelajari. Oleh karena itu, kita perlu spaced repetition, yaitu pengulangan kembali. Jadi, setiap harinya dianjurkan 10 menit aja kita membaca dan mengingat kembali informasi yang sudah kita pelajari. Dan 1 minggu setelahnya kita tuh cuma perlu waktu selama 5 menit aja untuk merecall kembali informasi yang kita butuhkan. Jadi aku tuh dari dulu selalu yakin kalau ilmu yang kita pelajari itu gak pernah sia-sia. Apalagi materi CPNS ini yang terdiri dari tes intelijensia, wawasan kepribadian, dan juga karakteristik pribadi. Materi-materi CPNS ini bukan cuma diujikan untuk CPNS, tapi untuk tes yang lainnya seperti tes BUMN, tes swasta, dan yang lainnya juga kebanyakan menggunakan tes yang seperti ini. Jadi walaupun kalau kemarin itu aku nggak lulus, aku nggak akan pernah menyesal udah belajar materi-materi tersebut karena bisa aku aplikasikan ke tes-tes yang lainnya. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Untuk teman-teman yang sedang berjuang, semoga dimudahkan dan diberikan kelancaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.